Misalnya, nah di sini tema utamanya itu tadi misalnya politik gitu. Nah kemudian cabang utamanya itu ada tentang korupsi, terus tentang pemilu, terus ada tentang kriminal, terus ada tentang keuangan negara ya, misalnya ya. Jadi bebas kalian boleh membuat cabang utamanya itu berapapun, boleh 4, boleh 6 gitu ya. Kemudian dari cabang tersebut kalian buat lagi cabang, pakai garis lagi. Ya, misalkan di pemilu, setelah kalian tarik garis, cabangnya kemudian ada tokoh, terus ada partai, terus ada sistemasi pemilu gitu ya. Sama seperti di kriminal gitu. Misalnya ada tokoh, ada kasusnya misalnya narkoba gitu-gitu ya. Pembunuhan juga boleh, itu masuk ke dalam cabang di kriminal politik. Nah, jadi dari semua mind map yang sudah kamu buat ini flow-nya, jadi setiap flow atau setiap alur itu kan pakai garis ya. Nah, garisnya itu harus beda-beda warna setiap cabang. Jadi misalkan cabang pemilu warnanya merah gitu ya. Nanti sampai cabang-cabang dari pemilunya itu sampai akar-akarnya semuanya nanti warnanya merah gitu. Terus nanti kriminal warna biru. Terus korupsi warna orange misalnya. Gitu. Jadi setiap alur dibedakan oleh. Nah, kemudian kalau sudah baru kalian bulatkan atau dikotakin aja. Ini misalnya yang ini ya, tree map. Nah, misalnya kamu mau buatnya yang ini, nanti yang ini dikotakin itu berarti ada topik yang akan kamu angkat atau benar-benar artikel utama yang akan kamu buat gitu. Nah, setelah itu baru dikasih penjelasan di bawahnya di sini ya, atau seperti ini juga boleh dikasih penjelasan sedikit kenapa isu ini yang mau kalian angkat untuk edisi kali ini gitu. Ya, jadi misalkan di sini ada korupsi, di sini ada kriminal, terus di sini ada pemilu gitu ya. Nah, terus kamu pilihnya itu yang pemilu. Nah, itu baru kamu tulis penjelasannya. Kenapa sih isu ini yang akan kamu angkat untuk edisi kali ini? Gitu. Di sini ya. Nah, mind map itu sampai sini sudah selesai. Nah, selanjutnya kalau mind map ini sudah kamu pilih, baru kamu buat mood board. Nah, mood board ini ada di sini ya, mood board. Nah, ini ada penjelasannya. Nah, ini juga kamu bisa lihat, bisa baca sendiri ya tentang pengertiannya. Nah, contoh-contohnya itu ada seperti ini. Jadi mood board itu dibuat setelah mind map itu selesai ya. Jadi satu topik utama sudah kamu dapatkan gitu. Misalnya majalahnya tadi majalah travel. Satu topik utama dari mind map itu sudah didapatkan, yaitu wisata pantai di mana gitu misalnya. Wisata pantai Bali gitu ya. Wisata pantai pesisir Bali misalnya. Nah, terus kamu baru buat mood boardnya. Mood board itu kira-kira seperti ini ya. Nah, jadi yang pertama itu yang wajib itu ada font yang bakal kamu pakai buat cover majalah ya. Jadi fontnya itu jenis apa, terus dikasih lihat contohnya seperti ini ya, misalkan ini terakota. Nah, tapi harus dijelaskan font ini termasuk font serif atau sans serif. Terus kenapa pilih font ini, misalnya karena memberi kesan gimana gitu lah ya. Itu fontnya. Kemudian ada yang namanya palet warna. Nah, ini
Nah, jadi palet warnanya ini kamu taruh juga ya. Nah, kemudian dijelaskan warna apa saja yang menjadi palet warnanya. Terus kenapa? Nah, itu juga dijelaskan. Kemudian setelah palet warna ada inspirasi cover majalah yang menjadi referensi kamu. Jadi kamu boleh tuh cari dulu cover majalahnya seperti apa. Terus kamu taruh di sini. Jadi maksudnya mood seperti itulah yang ingin kamu tunjukkan di desain kamu gitu. Ya. Jadi kalau sudah tadi ada 3 ya, font, terus palet warna, terus ada cover majalah yang sebagai referensi. Nah, kemudian selanjutnya itu ada gambar ya, gambar atau fotografi. Nah, misalnya kamu mau pakai fotografi, kamu cari dulu kira-kira mood fotografi seperti apa yang bakal kamu tampilin. Nah, itu juga kamu cari. Jadi mood board ini sebenarnya adalah papan referensi gitu. Jadi kamu saat mendesain tidak akan melenceng dari rencana awal. Nah, semuanya planning kamu itu ditaruh di mood board ini. Ya. Kemudian yang terakhir ada ilustrasi. Jika kamu menggunakan ilustrasi ya, ilustrasi juga yang vibes-nya seperti apa atau stylenya seperti apa itu juga dimasukin ke sini. Misalkan mau pakai ilustrasi, nah ilustrasinya itu yang minimalis, berarti kamu cari dulu ilustrasi minimalis contohnya seperti apa, terus dimasukin ke dalam mood board ini. Dan mood board itu hanya 1 halaman ya, sama seperti mind map. Jadi mind map 1 halaman, mood board 1 halaman. Nah, kemudian, nah selanjutnya nanti untuk minggu depan, jadi kalian per kelompok ini harus sudah menyiapkan presentasi atau slide presentasi ya. Slide presentasinya pertamanya itu adalah berisi tentang perkenalan redaksi dan majalah kamu, ya, redaksi dan brand majalah kamu. Jadi anggap saja kamu benar-benar redaksi profesional gitu ya. Jadi harus tetap ada perkenalan redaksinya sama brand majalahnya apa, baru masuk ke mind map, terus baru masuk ke mood board. Ya, jadi minggu depan kita presentasi di kelas ya. Nah, jadi kalau setelah mood boardnya dipresentasikan, kemudian ada revisi. Nah, itu bisa kamu perbaiki ya revisiannya, mood boardnya. Nah, setelah itu ada waktu 2 minggu untuk menggarap UAS-nya ya. Kemudian pembagian kelompoknya ya, kelompoknya sudah saya bagikan. Sebentar ya. Ya. Kelompoknya dicatat ya. Kelompok 2 itu Afifah, Steforius, Ilham, Muhammad Ilham ya, Muhammad Ilham, kemudian Jasinta, sama Nisfah. Ibu, saya mau nanya, Bu. Ya. Kan yang pas bikin mood board kan kita bikin itu ya papan inspirasi. Itu inspirasinya boleh ngambil di internet gak, Bu? Iya, memang ngambil di internet, boleh dari mana aja. Ya, baik, Bu. Contoh-contohnya bisa kalian lihat di ini ya, di e-learning bisa di-download. Ibu mau nanya, yang untuk kelompok 6 tadi temanya apa ya, Bu? Kan yang kelompok 1 home living. Musik. Oke, Ibu, baik. Terima kasih. Oke. Jadi ingat ya, tadi project UASnya yang pertama adalah cover depan dan cover belakang. Kemudian ada halaman editorial, itu minimal 1 halaman. Terus kemudian ada halaman artikel utama, minimal 3 halaman. Kemudian ada halaman advertorial atau poster iklan, itu 1 halaman ya. Jadi poster iklannya tuh sama seperti kayak iklan di majalah gitu kan, 1 halaman itu memang 1 iklan gitu. Jadi bukan banyak iklan. Kemudian untuk artikel utama itu minimal 3 halaman ya, bukan 3 lembar. Jadi misalnya mau lebih dari itu boleh. Karena biasanya kan ada
artikel yang satu halaman itu full foto aja gitu, nggak ada tulisannya. Nah itu kan udah makan tempat buat halaman kan. Nah jadi bisa lebih dari 3 halaman. Nah kemudian halaman editorial itu agak berbeda dari surat kabar ya. Kalau magazine itu contohnya, sebentar. Nah Oke. Ya, jadi ini ada salah satunya ini yang ini ya. Yang di sebelah kiri ini adalah halaman editorial dari majalah. Nah, biasanya kalau majalah itu halaman editorial itu memang lebih singkat. Biasanya berisi dari pertama misalnya sapaan si editor utama. Biasanya editor utama itu nyapa pembaca di halaman ini, kemudian dia menjelaskan kenapa sih isu ini kenapa sih edisi ini mengangkat isu tersebut gitu. Misalnya kenapa, ini misalkan majalah musik ya, kenapa edisi ini khusus John Lennon gitu. Nah, soalnya dia musisi gimana gitu, atau memperingati kematiannya dia, bisa aja kan, kayak gitu. Nah ini kalau satu halaman ya kayak gini. Tapi kalau mau lebih ada juga contoh seperti ini. Nah halaman yang di sini ini juga masih halaman editorial ya. Nah ini lebih banyak gitu. Jadi selain ada sapaan, terus ada kayak quotes, terus kayak ada filosofinya, terus baru deh dia ngangkat tema isu kali ini tuh lebih dalam gitu. Nah ini memakan 1 halaman, bahkan 2 halaman ya. Di sini masih halaman editorial gitu. Jadi halaman editorial majalah agak beda sama surat kabar. Kalau surat kabar itu kan mengangkat satu topik itu secara dalam gitu ya, terus full sama tulisan gitu. Kalau ini lebih ke sapaan gitu, sapaan dari editor utama. Jadi meskipun nanti pengerjaannya mungkin kalian akan bagi-bagi tugasnya secara adil gitu ya. Misalkan yang ngerjain cover, terus ngerjain editorial, artikel utama, sama poster iklannya tuh beda-beda orang. Nah tapi saat nanti kalian perkenalan redaksi gitu, tetap ditulis misalkan kepala redaksinya siapa, terus editornya siapa, terus copywriternya siapa, desainernya siapa gitu. Jadi buat simulasi seolah-olah kalian memang satu tim redaksi. Oke, ada pertanyaan lagi? Ibu itu tadi Aska belum dapat kelompok. Aska Syauki. Sebentar. Aska masuk ke kelompok. Ini ya. Aska masuk kelompok 5 aja ya. Oh ya, kalian ada 28 mahasiswa ya. Saya ingetnya 27. Aska masuk kelompok 5 ya. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Ibu, mau mastiin aja Bu, berarti minggu depan kita baru buat mind mapping sama mood board itu ya Bu? Iya, betul. Tapi tetap buat slide presentasi ya. Jadi minggu depan kalian sudah presentasi. Tapi presentasi ini tuh presentasi tentang mind map sama mood board gitu. Baik Bu. Oke, ada pertanyaan lagi? Oh ya, terus nanti UASnya itu selain digital juga dicetak ya. Terus setelah itu kita presentasi. Jadi UASnya offline. Jadi UASnya adalah yang sudah kalian kerjakan ini sampai mood board, kemudian sama hasilnya. Ditambah hasilnya. Terus sama dicetak. Dicetaknya 1 lembar aja. Kalau yang dipresentasiin berarti mock-up-nya ya, mock-up digital. Kalau yang dicetak berarti mock-up cetak. Ada pertanyaan lagi? Ibu mau tanya, Ya. berarti minggu depan itu harus ada yang mood board, terus yang mind map sama slide presentasi itu ya? Ya,
Jadi kayak perkenalan redaksi kalian. Pokoknya minggu depan sudah dibuat slide presentasinya gitu. Isinya ya perkenalan sama mind map dan mood board. Dan sampai mood board aja. Kita offline, kalian bawa persiapkan presentasinya sama yang sudah dicetak satu aja gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Nggak ada? Udah jelas ya? Kalau kalian ngalamin kesulitan tentang mind map-nya, terutama udah bener apa enggak, boleh ACC lewat WhatsApp ya. Baik, Bu. Oke. Sebentar ya, saya lihat dulu. Yang nggak hadir siapa ya? Yang nggak hadir jangan lupa dikasih tahu ya teman-temannya. Yang nggak hadir pasti Raihan deh. Ya. Oke, kalau nggak ada lagi yang bertanya, hari ini kita sampai sini aja ya. Kita ketemu lagi minggu depan. Ingat sudah sudah siap slide presentasinya sampai mood board. Minggu depan kita offline ya. Baik, Ibu. Baik, Bu. Baik, Bu. Oke, terima kasih semuanya. Sampai ketemu minggu depan. Tahun depan ya. Iya. Terima kasih, Ibu. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.